Evaluasi program bimbingan konseling. Apa sih yang dimaksud dengan evaluasi program bimbingan dan konseling itu? Evaluasi program merupakan prosedur yang digunakan untuk menentukan atau menggambarkan sejauh mana program bimbingan dan konseling dilaksanakan berfungsi dengan baik oleh konselor. Evaluasi bimbingan dan konseling sebagai upaya pengumpulan data dan analisis informasi untuk membuat keputusan tentang kualitas dan hasil program bimbingan dan konseling. Lalu, evaluasi ini dilaksanakan secara sistematis untuk mengetahui keefektifan tujuan yang telah ditetapkan dalam program bimbingan dan konseling sesuai dengan standar tertentu. Apa saja sih kriteria evaluasi program BK itu? Kriteria evaluasi program BK itu disusun berdasarkan kebutuhan siswa, memiliki tujuan yang ideal dan jelas, tersedianya fasilitas yang dibutuhkan, misalnya adanya kriteria pengukuran yang jelas, serta evaluasi yang efektif menuntut feedback, sehingga hasilnya dapat ditindaklanjuti dan dikembangkan. Lalu, Suherman juga mengemukakan bahwa kriteria evaluasi program bergantung pada tujuan dan aspek yang dievaluasi. Apakah menyangkut evaluasi rumusan program, kelancaran interaksi komponen-komponen program dalam proses pelaksanaannya, dan juga evaluasi hasil yang telah dicapai yang berhubungan dengan diri siswa, guru, kepala sekolah, maupun orang tua dan masyarakat. Langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan ketika evaluasi program bimbingan konseling? 1. Melakukan tindak lanjut atau follow up. 2. Mengumpulkan dan menganalisis data. 3. Menyusun laporan hasil evaluasi. 4. Merumuskan masalah. 5. Mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpulan data. Yang dimaksud dalam tindak lanjut atau follow up dalam evaluasi program bimbingan konseling merujuk pada serangkaian langkah dan kegiatan yang dilakukan setelah pelaksanaan program BK untuk memantau dan menilai dampak serta efektivitasnya. Ini adalah tahap penting dalam siklus evaluasi program BK yang memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Memantau pencapaian tujuan, menilai kualitas pelayanan, dan perbaikan program. Dengan kata lain, tindak lanjut adalah bagian penting dalam siklus evaluasi program BK yang memastikan bahwa program tersebut terus beradaptasi dengan kebutuhan peserta dan tetap efektif dalam membantu mereka merencanakan dan mengelola karir mereka. 2. Kumpulkan data. Pilih metode pengumpulan data yang sesuai. Ini bisa berupa survei, wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Kumpulkan data sebelum, selama, dan setelah program untuk memahami perubahan seiring berjalannya waktu. 3. Analisis data. Analisis data yang Anda kumpulkan untuk menilai apakah program mencapai kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Lalu, identifikasi tren atau pola dalam data yang mungkin mengindikasikan keberhasilan atau kelemahan program. 4. Menyusun laporan hasil evaluasi program bimbingan konseling adalah proses dokumentasi hasil evaluasi, temuan, rekomendasi, dan informasi penting lainnya terkait dengan kinerja dan efektivitas program BK. Laporan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada para pemangku kepentingan tentang bagaimana program BK ini berjalan, apakah tujuan telah tercapai, dan langkah-langkah yang perlu diambil berdasarkan temuan evaluasi tersebut. Ada beberapa unsur penting dalam menyusun laporan hasil evaluasi program BK. Yang pertama ada ringkasan eksekutif, yaitu bagian ini memberikan intisar singkat tentang tujuan evaluasi, metode yang digunakan, dan temuan utama. Lalu ada tujuan dan metodologi evaluasi, yaitu secara rinci tujuan evaluasi dan metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Ini termaksud jenis data yang dikumpulkan, responden yang terlibat, dan alat atau instrumen yang digunakan. Terus yang ketiga ada temuan evaluasi.
Yang ini adalah bagian yang tercantumkan temuan utama dari evaluasi program, termaksud pencapaian tujuan, dampak program, dan hasil data. Lalu yang keempat ada analisis data. Di analisis data ini dijelaskan hasil analisis data yang mendukung temuan-temuan tersebut. Ini dapat berupa grafik, tabel, atau diagram yang membantu visualisasi data. Lalu yang kelima ada interpretasi temuan. Yang di sini yang isinya itu memberikan interpretasi atas semua temuan-temuan tersebut. Apakah temuan ini mengindikasikan keberhasilan program atau apakah ada area yang perlu perbaikan. Lalu yang keenam ada rekomendasi. Di rekomendasi ini diberikan konkreto berdasarkan temuan evaluasi. Rekomendasi ini hasil bersifat praktis dan dapat diimplementasikan. Lalu ada tindak lanjut. Di tindak lanjut ini dijelaskan yang akan diambil berdasarkan rekomendasi, siapa yang bertanggung jawab atas tindakan ini dan dalam waktu berapa lama. Lalu yang kedelapan ada ringkasan keseluruhan. Ringkasan keseluruhan ini diberikan ringkasan singkat tentang keseluruhan laporan dan kesimpulan yang diambil dari evaluasi. Lalu yang 9 ada lampiran. Jika perlu dilampirkan data tambahan seperti survei, wawancara, atau dokumen pendukung lainnya. Yang terakhir ada daftar pustaka. Jika Anda merujuk pada sumber-sumber atau literatur dalam laporan, sertakan daftar pustaka yang lengkap. Merumuskan masalah dalam evaluasi program bimbingan dan konseling berarti jelas dan terperinci mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah atau pertanyaan yang akan dipecahkan atau dijawab melalui evaluasi tersebut. Ini adalah langkah awal yang penting dalam perencanaan evaluasi karena membantu dalam menentukan fokus dan arah evaluasi. Ada beberapa langkah untuk merumuskan masalah dalam evaluasi program bimbingan dan konseling ini. 1 yaitu identifikasi tujuan evaluasi. 2. Identifikasi isu atau pertanyaan kunci. 3. Tentukan ruang lingkup dan batasan. 4. Pertimbangkan pemangku kepentingan. 5. Rumuskan pertanyaan, penelitian atau hipotesis. 6. Pastikan pertanyaan mengarahkan pada solusi. 7. Pemeriksaan keterkaitan dengan tujuan program. Merumuskan masalah dengan cermat membantu dalam mengarahkan seluruh evaluasi program bimbingan dan konseling ini. Ini juga membantu dalam menentukan metode evaluasi yang paling sesuai dan dalam memastikan bahwa temuan evaluasi memberikan informasi berharga bagi pemangku kepentingan. 6. Mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpulan data merujuk pada proses perancangan alat atau instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan selama proses evaluasi program atau penelitian. Dapat berupa kuesioner, wawancara, lembar observasi, atau alat lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden atau subjek penelitian. Proses pengembangan instrumen ini melibatkan beberapa langkah penting termaksud tujuan. 2. Identifikasi variabel atau konsep. 3. Pilih tipe instrumen. 4. Buat pertanyaan atau item. 5. Pilah validitas dan reliabilitas. 6. Atur format instrumen. 7. Uji coba dan revisi. 8. Finalisasi instrumen. 9. Pelatihan pengumpul data jika diperlukan. 10. Pengumpulan data. Mengembangkan instrumen pengumpulan data yang baik adalah kunci untuk mendapatkan data yang valid dan dapat diandalkan dalam evaluasi program atau penelitian. Hal ini membantu memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan akan memberikan wawasan yang akurat dan bermanfaat untuk tujuan evaluasi tersebut. Siapa yang melakukan evaluasi program bimbingan konseling di sekolah?
Dengan SK Menpan tersebut bahwa tugas pokok konselor diantaranya yaitu mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling, maka menjadi keharusan bagi setiap konselor sekolah untuk merencanakan pengukuran atau penilaian evaluasi terhadap program yang telah disusun. Jadi, yang melakukan evaluasi program BK di sekolah yaitu konselor.